Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafkan Nugi Pradian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dynamic routing. Nah, pengertian dynamic routing. Apa itu dynamic routing, teman-teman? Dynamic routing adalah metode yang memungkinkan router bertukar informasi secara otomatis yang menentukan jalur terbaik menuju jaringan lain menggunakan protokol routing. Nah, tujuannya untuk mempermudah pengelolaan jaringan, memperbaharui routing tabel secara otomatis, dan menemukan jalur terbaik saat terjadinya perubahan jaringan. Nah, gimana sih cara kerja dynamic routing itu, teman-teman? Ya, yang pertama nih ada 4 poin di sini. Yang pertama, router itu bisa untuk mengenali jaringan yang terhubung. Nah, yang kedua itu router bertukar informasi menggunakan protokol routing. Yang ketiga, router menghitung jalur terbaik. Yang terakhir, routing tabel diperbaharui secara otomatis jika ada perubahan jaringan. Nah, itu cara kerjanya, teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis dynamic routing yang akan kita bahas hari ini ya, teman-teman. Yang pertama ada EIGRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol. Jenis ini dikembangkan oleh Cisco, konvergensi cepat menggunakan bandwidth dan delay sebagai metrik. Yang kedua ada OSPF atau Open Shortest Path First. Jenis ini menggunakan algoritma SPF. Itu kelebihannya cepat dan cocok untuk jaringan besar. Yang ketiga ada tipe BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, jenis ini seringnya digunakan untuk routing antar autonomous system atau AS seperti antar ISP ataupun jaringan internet berskala besar. Nah, sekarang kita akan mengenali jauh tentang IRGRP. Nah, apa itu EIGRP? Itu adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco System. Protokol ini digunakan untuk membantu router menemukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan dengan cepat dan efisien. Nah, ada karakteristik IRGRP. Yang pertama itu mendukung IPv4 dan IPv6. Yang kedua memiliki konvergensi yang cepat. Yang terakhir cocok untuk seluruh jaringan menengah hingga yang besar. Kemudian, gimana sih cara kerja IRGRP itu? Nah, ada 4 poin di sini, teman-teman. Yang pertama, router bertukar informasi dengan router tetangga atau neighbor. Kemudian, yang kedua, router menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm. Yang ketiga, routing table diperbaharui secara otomatis jika terjadi perubahan jaringan. Yang terakhir, nah, jika jalur utama terputus, IRGRP dapat menggunakan jalur cadangan dengan cepat. Nah, kemudian kita akan mengenal jauh tentang OSPF. Apa itu OSPF? OSPF adalah protokol dynamic routing yang menggunakan algoritma shortest path system. Hal ini untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan. Nah, karakteristiknya OSPF mendukung jaringan berskala besar, memiliki konvergensi yang cepat, dan menggunakan cost sebagai metrik yang memilih jalur terbaik. Nah, gimana sih cara kerja OSPF itu? Yang pertama, router menemukan router tetangga, sama seperti IRGRP yang tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua, router bertukar informasi mengenal topologi jaringan. Yang ketiga, router menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma SPF. Keempat, routing table diperbaharui secara otomatis jika ada perubahan jaringan. Nah, perbedaannya itu terletak pada router menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma SPF aja, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada BGP. Nah, apa itu BGP? BGP adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk bertukar informasi rute antar jaringan yang berbeda atau autonomous system atau AS ya. BGP juga banyak digunakan oleh Internet Service Provider ISP dan jaringan berskala besar. Nah, karakteristiknya itu BGP sering digunakan untuk routing antar
AS, Exterior Gateway Protocol atau AZP. Nah, BGP ini juga cocok untuk jaringan terbaik berdasarkan berbagai atribut. Nah, gimana sih cara kerja BGP itu teman-teman? Nah, yang pertama, router BGP membangun koneksi dengan router BGP lain atau peer. Kemudian yang kedua, router saling bertukar informasi rute. Yang ketiga, BGP memilih jalur terbaik berdasarkan atribut seperti AS path, local preference, dan MID. Yang terakhir, routing table diperbaharui jika terjadi perubahan jalur. Sama seperti kedua yang tadi teman-teman. Kemudian yang terakhir, apa itu AS atau Autonomous System? Ini adalah sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu organisasi atau satu pihak dan memiliki kebijakan routing yang sama. Setiap AS memiliki nomor unik yang disebut ASN atau Autonomous System Number. Seperti contohnya teman-teman kayak AS 6801 yaitu untuk jaringan sekolah. Dan buat kalau 6502 biasanya dimiliki oleh jaringan ISP. Kemudian AS 15169 contoh dimiliki oleh jaringan Google. Nah, BGP ini juga digunakan agar ketiga AS tersebut saling bertukar informasi. Baik teman-teman, setelah ini kita akan melakukan implementasi bagaimana caranya menggunakan jalur satu. Baik teman-teman, saya akan praktekkan bagaimana menggunakan dynamic routing untuk IRGRP ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita ini harus memiliki 2 buah router dan 2 buah PC teman-teman. Nah, kita langsung saja klik ke router yang pertama, kita konfigurasi teman-teman. Di sini kita masuk enable config, kemudian interface RA K0/0 strip 1, kemudian shoot, kemudian masuk ke interface G0/0. Nah, interface G0/0 itu di sebelah mana sih teman-teman? Lihat di sini, G0/0 ini yaitu ada IP 192.168.1.1. Nah, kita ini harus menambahkan terlebih dahulu IP yang sebelah ini untuk interface G0/0. Kita ketik IP add 192.168.1.1 dan subnet masnya 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke interface G0/1. Baik, interface G0/1 teman-teman di mana? G0/1 itu ada di menggunakan IP yang di sebelah ini 10.10.10.1. Kita masukkan IP address 10.10.10.1. Baik, subnet masa teman-teman, saya lupa IP kita 255.255.255.25. Setelah seperti ini, kita biarkan lebih dahulu, kemudian kita harus mengkonfigurasi yang router keduanya teman-teman. Kita konfigurasi, kita enable config interface RA G0/0/1. Oke, no shoot. Baik. Kemudian kita lakukan seperti router yang pertama tadi teman-teman. Kita masuk ke interface G0/0 teman-teman. G0/0 itu di mana teman-teman mengarah ke bawah, berarti kita harus menggunakan IP yang bawah ini. Kita masukkan IP
at 192.178.1.1 dan subnet masa 255.255.255.0. Baik, kemudian kita masuk ke interface G0/1. Nah, sudah masuk, kita masukkan IP address yang di atas ini teman-teman. IP address 10.10.10.2 dan subnet 255 dan 255.255.252. Baik, kemudian cara menambahkan dynamic router IRGRP-nya, kita ketik, kita exit dulu teman-teman. Exit, kita ketik router spasi tanda tanya. Nah, di sini ada BGP, IRGRP, OSPF dan RIP. Nah, kita akan menggunakan buat konfigurasi hari ini kita akan menggunakan IRGRP. Kita ketik aja IRGRP. Kemudian kita menamai IRGRP ini seperti kayak kompleks teman-teman. Kayak ini tuh kayak kompleks 1, kita namai aja router IRGRP 1. Nah, oke. Kemudian kita namakan network. Nah, network ini di mana sih teman-teman? Network ini ada di sebelah di tengah-tengah ini teman-teman. IP ini harus sama router 1 dan router lainnya. Network 10.10.10.0. Seperti ini kita konfigurasi ulang untuk router yang tadi teman-teman. Baik. Nah, kita exit route, ada IRGP. Nah, kita route IRGRP 1. Kita tambahkan networknya 10.10.10.0. Nah, seperti sama seperti router yang kedua. Kemudian kita enter dan boom, gigabit it's up new agency. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.